Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar. Oleh saya, Imro'atun Hasanah, Prodi PGMI 3. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Berdasarkan psikologi, Usman dan Setiawati mendefinisikan bahwa belajar adalah suatu proses usaha untuk memperoleh perubahan tingkat laku yang terjadi karena adanya interaksi baik antara individu dengan individu maupun antara individu dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku tersebut meliputi perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, atau dalam 3 aspek yaitu pengetahuan, sikap afektif, dan keterampilan psikomotor. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Mereka yang selanjutnya menyatakan bahwa individu yang mengalami kesulitan belajar adalah individu yang normal inteligensinya, tetapi menunjukkan satu atau beberapa kekurangan penting dalam proses belajar, baik persepsi, ingatan, perhatian, ataupun fungsi motoriknya. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri yang bersangkutan. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri yang bersangkutan. Faktor internal dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor kejiwaan dan faktor kejasmanian. Sedangkan faktor eksternal, faktor ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor instrumental dan faktor lingkungan. Faktor kejiwaan meliputi yang pertama, minat terhadap mata kuliah kurang, 2, motif belajar rendah, 3, rasa percaya diri kurang, 4, disiplin pribadi rendah, 5, sering meremehkan persoalan, 6, sering mengalami konflik psikis, 7, integritas kepribadian lemah. Yang kedua, faktor kejasmanian, yaitu yang pertama, keadaan fisik lemah, mudah terserang penyakit, 2, adanya penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan, 3, adanya gangguan pada fungsi indera, 4, kelelahan secara fisik. Untuk yang faktor eksternal, yang pertama, faktor instrumental. Faktor instrumental yang dapat menyebabkan kesulitan belajar mahasiswa antara lain, yang pertama, kemampuan profesional dan kepribadian dosen yang tidak memadai, 2, kurikulum yang terlalu berat bagi mahasiswa, ketiga, program belajar dan pembelajaran yang tidak tersusun dengan baik, 4, fasilitas belajar dan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Faktor lingkungan. Yang pertama, disintegrasi atau disharmonisasi keluarga, kedua, lingkungan sosial kampus yang tidak kondusif, ketiga, teman-teman bergaul yang tidak baik, 4, lokasi kampus yang tidak atau kurang cocok untuk pendidikan. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis merupakan istilah yang diadopsi dari bidang medis. Dalam konsep diagnosis, secara implisit telah tercakup pula konsep prognosisnya. Dengan demikian, dalam proses diagnosis bukan hanya sekedar mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya, serta latar belakang dari suatu kelemahan atau penyakit tertentu, melainkan juga mengimplikasikan suatu upaya untuk meramalkan kemungkinan dan menyarankan tindakan pemecahan. Prosedur diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan suatu prosedur dalam memecahkan kesulitan belajar.
sebagai prosedur, maka diagnosis kesulitan belajar terdiri dari langkah-langkah yang tersusun secara sistematis. Memecahkan masalah atau kesulitan belajar mahasiswa dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi mahasiswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, melokalisasi letak kesulitan belajar. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Keempat, memperkirakan alternatif pertolongan. 5. Menetapkan kemungkinan teknik mengatasi kesulitan belajar. Yang keenam, pelaksanaan pemberian pertolongan. Langkah-langkah mendiagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, langkah-langkah diagnosis yang meliputi aktivitas. Yang kedua, langkah prognosis. Yang ketiga, langkah terapi. Sasaran dari kegiatan diagnosis pada dasarnya ditujukan untuk memahami karakteristik dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.